Halo, nama saya Ika Rizky Lestari dari jurusan S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil UAS saya pada mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil UAS Pendidikan Kewirausahaan saya. Saat ini saya sedang tidak melakukan wirausaha, sehingga saya akan menyampaikan mengenai produk something. Presentasi ini akan mengupas tuntas perjalanan dan performa merek kecantikan lokal fenomenal Something. Sejak didirikan pada tahun 2019, Something telah mencuri perhatian di pasar kecantikan Indonesia. Bahkan berhasil masuk dalam daftar 50 merek lokal terpopuler pada tahun 2020. Fokus utamanya pada produk skincare halal berkualitas dengan harga yang terjangkau telah menjadikannya pilihan favorit bagi banyak konsumen. Mari kita selami lebih dalam faktor-faktor kunci di balik kesuksesan Something dan apa saja yang bisa kita pelajari dari merek ini. Pasar kecantikan Indonesia Pasar kecantikan Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2022, nilai pasar ini diperkirakan telah mencapai 8,46 US dollar miliar dan telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat terutama pada kategori skincare dan perawatan rumah. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya perawatan kulit dan minat terhadap produk-produk inovatif. Selain itu, karakteristik konsumen Indonesia semakin digital savvy terus membentuk lanskap pasar ini. Mayoritas konsumen sangat aktif di media sosial, menjadikannya platform utama untuk mencari informasi, ulasan produk, dan tren kecantikan terbaru. Pertumbuhan skincare, kategori produk perawatan kulit terus menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar, didukung oleh inovasi dan produk kampanye edukasi. Yang kedua yaitu kenaikan pendapatan. Peningkatan pendapatan per kapita di Indonesia berkontribusi pada daya beli konsumen untuk produk kecantikan. Faktor-faktor inilah yang menciptakan peluang besar bagi merek kecantikan lokal seperti Something untuk berkembang dan bersaing dengan merek internasional. Memahami tren dan preferensi konsumen digital menjadi kunci dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Something telah menunjukkan performa penjualan yang luar biasa sejak awal berdirinya di tahun 2019. Dengan strategi yang tepat dan inovasi produk yang berkelanjutan, merek ini berhasil menarik perhatian pasar dan mencatat peningkatan penjualan yang signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan penjualan yang pesat sejak tahun 2019 yaitu mengalami kenaikan pertumbuhan penjualan sebesar 200%, kemudian produk serum menjadi tulang punggung penjualan utama yaitu sebanyak 95%, kemudian kontribusi signifikan dari lini kosmetik yang terus berinovasi itu sebanyak 80%. Produk-produk andalan, khususnya lini serum dan kosmetik inovatif, telah menjadi lokomotif utama pertumbuhan ini. Konsumen sangat antusias menyambut inovasi yang ditawarkan oleh Something yang seringkali menyesuaikan dengan kebutuhan kulit tropis dan preferensi lokal. Selain itu, strategi pemasaran digital yang gencar dan efektif di berbagai platform media sosial turut berperan besar dalam meningkatkan brand awareness Something. Kehadiran yang kuat secara online memungkinkan merek ini menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun koneksi yang lebih personal dengan konsumen. Kesuksesan ini membuktikan bahwa adaptasi terhadap tren digital merupakan kunci penting dalam pasar yang kompetitif saat ini. Media sosial telah menjadi medan pertempuran utama bagi merek kecantikan. Dan TikTok muncul sebagai kekuatan dominan yang tak terbantahkan. Bagi Something, TikTok bukan hanya platform, tapi sebuah ekosistem yang memungkinkan promosi e-worm, electronic word of mouth, menyebar dengan sangat cepat dan masif. Studi mendalamnya berdasarkan riset e-worm yang tercipta di TikTok memiliki dampak positif signifikan dalam meningkatkan niat beli konsumen terhadap produk Something. Video ulasan, tutorial, dan testimoni dari pengguna maupun influencer telah membangun kepercayaan dan rasa ingin tahu yang besar. Dengan 64% pengguna internet Indonesia aktif di media sosial pada tahun 2020, potensi jangkauan TikTok sangatlah besar. Angka ini kemungkinan terus meningkat, menegaskan pentingnya platform ini dalam strategi pemasaran Something.
Selain niat beli, e-worm di TikTok juga berperan dalam memperkuat citra merek something sebagai merek yang relevan, inovatif, dan terpercaya di mata audiens muda. Keterlibatan aktif pengguna di TikTok ditambah dengan format konten video pendek yang menarik menciptakan efek bola salju bagi popularitas something. Merek ini berhasil memanfaatkan algoritma TikTok untuk memperluas jangkauan dan menciptakan viralitas yang berdampak langsung pada penjualan dan persepsi merek. Something telah menunjukkan kepiawaian dalam merancang strategi pemasaran digital yang efektif, khususnya dalam membangun brand awareness dan koneksi emosional dengan konsumen. Namun ada beberapa aspek yang masih bisa dioptimalkan untuk mencapai potensi penuh, yaitu yang pertama konten kreatif dan koneksi konsumen. Something unggul dalam menciptakan konten yang menarik dan relevan dan yang tidak hanya informatif tapi juga menghibur, sehingga mampu membangun ikatan yang kuat dengan audiens mereka. Mereka sering menggunakan bahasa yang dekat dengan generasi muda. Kemudian yang kedua yaitu mereka melakukan pemanfaatan influencer dan komunitas online. Kolaborasi dengan influencer yang relevan dan aktif di komunitas online telah menjadi salah satu pilar strategi something. Influencer tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membantu membangun narasi merek autentik dan menarik. Yang ketiga yaitu penguatan konten sharing. Meskipun kontennya menarik, dimensi konten sharing masih memerlukan penguatan. Merek perlu lebih aktif mendorong penggunaan untuk membagikan konten mereka secara organik, misalnya melalui kampanye UGC, User Generated Content yang lebih terstruktur. Yang keempat yaitu analisis data konsumen. Penggunaan analisis data untuk memahami perilaku dan preferensi konsumen akan sangat membantu dalam menyempurnakan strategi konten dan penargetan iklan. Personalisasi pesan dapat meningkatkan efektivitas kampanye. Strategi yang berkelanjutan dalam adaptasi tren digital dan pemahaman mendalam tentang audiens akan menjadi kunci bagi something untuk mempertahankan posisinya sebagai merek terkemuka di pasar kecantikan digital. Dalam industri kecantikan, kualitas produk dan kepercayaan merek adalah dua pilar utama yang menopang keberlanjutan sebuah bisnis. Something telah menunjukkan komitmen kuat pada kedua aspek ini. Sertifikasi halal dan bahan alami salah satu keunggulan something yang sangat relevan di pasar Indonesia dengan mayoritas penduduknya itu Muslim. Komitmen ini diperkuat dengan penggunaan bahan-bahan alami pilihan yang tidak hanya menjamin keamanan tapi juga efektivitas produk. Ini membangun fondasi kuat bagi kepercayaan konsumen. Kualitas produk berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas produk something memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Ketika produk memberikan hasil yang diharapkan dan aman digunakan, konsumen cenderung merasa puas. Yang ketiga yaitu kepercayaan merek. Kepercayaan merek juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Konsumen cenderung lebih percaya pada merek yang konsisten dalam memberikan kualitas dan nilai. Kemudian tantangan kepercayaan merek. Meskipun kepercayaan merek berpengaruh pada kepuasan, penelitian menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap repurchase intention masih kurang kuat. Ini mengindikasi bahwa meskipun konsumen percaya dan puas, ada faktor lain yang mungkin menghambat mereka untuk secara konsisten melakukan pembelian ulang. Tantangan bagi something ke depan adalah bagaimana mengubah kepercayaan merek yang sudah ada menjadi loyalitas jangka panjang yang tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Ini bisa dicapai melalui program loyalitas, komunikasi yang lebih personal, dan inovasi produk yang tiada henti. Dalam bisnis, kepuasan pelanggan bukanlah sekedar angka, melainkan variabel kunci yang menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan jangka panjang. Bagi something, kepuasan pelanggan adalah fondasi yang krusial untuk mendorong pembelian ulang dan menciptakan loyalitas. Dengan cara yaitu kualitas produknya tinggi, produk yang efektif dan aman, konsisten dalam performa membangun persepsi kualitas yang baik di mata konsumen. Sehingga pelanggan merasa puas. Kualitas produk yang prima secara langsung berkorelasi dengan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Ketika pelanggan puas, maka cenderung untuk membeli kembali produk something di masa mendatang. Studi telah secara konsisten menunjukkan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan niat pembelian ulang. Artinya, semakin baik kualitas produk dan semakin tinggi kepuasan pelanggan, semakin besar kemungkinan mereka untuk membeli. Namun, something menghadapi tantangan menarik.
Meskipun kualitas produk dan kepuasan pelanggan sudah baik, kepercayaan merek belum sepenuhnya mendorong niat pembelian ulang sekuat yang diharapkan. Ini mengindikasi bahwa something perlu tidak hanya mempertahankan kualitas dan kepuasan, tapi juga secara aktif membangun dan memperkuat kepercayaan merek agar konsumen tidak hanya puas, tapi juga loyal dan memilih something secara konsisten dibandingkan kompetitor. Ini bisa melibatkan program loyalitas, layanan purna jual yang lebih baik, atau kampanye yang menunjukkan nilai-nilai inti merek. Sebagai pengamat pasar kecantikan dan konsumen, saya melihat beberapa kekuatan utama yang membuat something menonjol di tengah persaingan yang ketat. Kekuatan-kekuatan inilah adalah kunci keberhasilan merek dan patut diapresiasi. Yang pertama yaitu inovasi produk. Something sangat adaptif dalam merespon kebutuhan kulit orang Indonesia, terutama yang tinggal di iklim tropis, terutama yang tinggal di iklim tropis. Inovasi produknya seperti serum dengan berbagai konsentrasi dan bahan aktif, serta formulasi yang ringan dan nyaman, menunjukkan pemahaman mendalam terhadap target pasar. Yang kedua yaitu harganya terjangkau. Meskipun menawarkan kualitas yang setara dengan merek internasional, Something berhasil menjaga harga produknya tetap terjangkau. Ini memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas lagi bagi konsumen di berbagai segmen ekonomi tanpa mengorbankan efektivitas atau keamanan. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial. Kemampuan Something dalam memanfaatkan media sosial, terutama TikTok, sebagai alat pemasaran adalah keunggulan kompetitif yang patut dicontoh. Mereka tidak hanya beriklan, tapi juga membangun komunitas, mengedukasi, dan berinteraksi secara autentik dengan konsumen, menciptakan loyalitas yang kuat. Kombinasi dari inovasi yang relevan, harga yang kompetitif, dan strategi pemasaran digital yang cerdas telah menempatkan Something pada posisi yang sangat kuat di pasar kecantikan lokal. Meskipun Something telah menunjukkan performa yang mengesankan, ada beberapa area yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang untuk pertumbuhan dan penguatan merek di masa depan. Yang pertama yaitu penguatan strategi content sharing dan engagement. Something telah mahir dalam membuat konten, namun perlu lebih memaksimalkan potensi user generate konten dan mendorong konsumen untuk secara aktif berbagi pengalaman mereka. Ini dapat dilakukan melalui kontes, tantangan, atau fitur interaktif yang membuat konsumen merasa lebih terlibat dan menjadi bagian dari narasi merek. Peningkatan engagement dapat membangun loyalitas organik yang lebih kuat. Yang kedua yaitu memperkuat brand trust atau untuk loyalitas jangka panjang. Seperti dibahas sebelumnya, meskipun kepuasan sudah tinggi, transisi dari kepercayaan merek ke loyalitas pembelian ulang masih menjadi pekerjaan rumah. Something bisa berinvestasi dalam program loyalitas yang menarik, layanan pelanggan yang responsif dan personal, serta komunikasi transparan mengenai sourcing bahan dan keberlanjutan. Ini akan memperkuat ikatan emosional dengan merek. Yang ketiga yaitu ekspansi produk dan pasar dengan riset kebutuhan konsumen. Pasar kecantikan selalu berkembang dan konsumen terus mencari solusi baru. Something memiliki peluang besar untuk melakukan ekspansi lini produk ke kategori lain, misalnya body care, hair care, atau bahkan menjajaki pasar regional atau internasional. Namun ini harus didahului dengan riset mendalam mengenai kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar baru tersebut, agar inovasi tetap relevan dan berhasil. Dengan mengatasi tantangan ini secara strategis, Something tidak hanya dapat mempertahankan posisinya, tetapi juga tumbuh menjadi pemimpin pasar yang tak tergoyahkan. Kesimpulannya, perjalanan Something sejak tahun 2019 adalah kisah sukses yang menginspirasi tentang bagaimana merek lokal dapat bersaing dan berjaya di pasar yang kompetitif. Something telah berhasil membangun brand awareness yang kuat dan mendorong penjualan signifikan melalui strategi digital marketing yang inovatif, terutama dengan memanfaatkan kekuatan media sosial seperti TikTok. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan loyalitas pelanggan jangka panjang, fokus tidak hanya pada penetrasi pasar, tapi juga pada penguatan fondasi merek. Rekomendasi untuk pertumbuhan berkelanjutan yang pertama, mengoptimalkan strategi media sosial lebih lanjut. Selain membuat konten menarik, aktifkan kampanye user-generate konten yang lebih masif untuk mendorong konsumen berbagi pengalaman. Manfaatkan fitur interaktif dan analisis data untuk personalisasi konten yang lebih dalam, membangun komunitas yang lebih kuat di setiap platform. Yang kedua, perkuat hubungan pelanggan dan kepercayaan merek. Luncurkan program loyalitas yang menarik, tawarkan layanan purna jual yang responsif, dan tingkatkan transparansi merek. Ini akan mengubah kepuasan menjadi loyalitas yang mengarah pada repurchase intention yang lebih tinggi.
Yang ketiga yaitu inovasi produk berkelanjutan dengan riset pasar mendalam. Terus lakukan riset dan pengembangan produk baru yang relevan dengan kebutuhan konsumen, baik di kategori yang ada maupun ekspansi ke kategori baru, misalnya kosmetik yang lebih beragam atau perawatan tubuh. Ini akan menjaga merek tetap segar dan menarik. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, Something memiliki potensi besar untuk tidak hanya mempertahankan potensinya sebagai merek favorit, tetapi juga menjadi pemimpin pasar yang tak tergoyahkan di industri kecantikan Indonesia dan juga mungkin di tingkat internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.